Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas virtual geografi untuk bab pertama ya. Ini akan saya perdalam lagi. Silakan disimak. Kemarin mungkin belum saya jelaskan ya terkait geografi itu apa. Saya cuma memberikan tugas di Kuiper. Nah, ini dengan harapan kalian mau membaca dulu seperti itu. Jadi ini mengulas saja, nanti kita stop dulu sampai ke pendekatan karena saya melihat kemarin untuk pendekatan kok banyak yang nilainya di bawah KKM seperti itu. Jadi memang harus dijelaskan. Nah, di sini saya berusaha memberikan materi sedikit demi sedikit, tapi harus kalian baca, harus kalian ikuti perintah saya. Insya Allah nanti akan bisa memahami, karena memang kita sangat terbatas untuk untuk pembelajaran saat ini atau di semester ini. Nah, kita akan belajar tentang geografi itu apa. Geografi itu mungkin kalian sudah membaca, yaitu berasal dari kata geo dan grapein, di mana geo yang artinya bumi, grapein itu gambaran atau menggambarkan. Jadi menggambarkan tentang bumi. Di sini geografi itu identik dengan peta. Jadi belum belajar geografi kalau kalian belum bisa membaca peta. Mungkin kemarin kita sudah pernah melihat ya terkait dengan pandemi, persebaran pandemi di Indonesia itu terklaster paling banyak di mana. Nah, itu yang kita gunakan atau yang pemerintah gunakan untuk memberikan informasi itu adalah menggunakan peta seperti itu. Jadi kebermanfaatan peta sekarang ini luar biasa. Nah, kalian juga sudah sering menggunakan peta ketika kalian ingin mencari lokasi baru. Itu pasti ya, sekarang sudah peta itu sudah ada di di HP kalian, Google Map itu ya, semua serba digital sekarang. Kalau dulu peta yang digunakan oleh para ahli itu adalah peta konvensional atau peta tradisional. Jadi geografi itu catatan perjalanan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain, akhirnya di sini gambarnya seperti ini, menyusuri wilayah-wilayah di pesisir seperti untuk pengertian beberapa ahli dari yang sudah kalian baca itu terakhir yang digunakan adalah oleh pengertian menurut lokal karya iki. Jadi geografi itu mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Di sini yang dipelajari adalah persamaan dan perbedaan wilayah atau persamaan dan perbedaan di wilayah itu fenomena geosfernya seperti apa. Jadi persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, di sini mungkin contoh lagi peta pandemi yang sudah kalian lihat, sering kalian lihat di Indonesia itu yang paling banyak sekarang itu di Jakarta sama Surabaya. Nah, itu persamaan sama perbedaannya terlihat. Persamaannya apa? Jakarta sama Jawa Timur. Nah, kalau yang di Jawa Tengah seperti apa? Beda lagi. Nah, itu persamaan dan perbedaan. Jadi kita belajar tentang persamaan dan perbedaan antara ruang satu dengan ruang yang lain. Kalau kita menyebut ruang itu ya wilayah, seperti itu. Nah, nanti untuk keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, mungkin kalian kemarin sudah pernah membaca di pendekatan, seperti itu ya. Nah, kita sekarang belajar tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa toh? Nah, geo dan spaira, dari kata geo dan spaira, di mana geo itu artinya bumi, spaira itu artinya lapisan, ya kan? Nah, fenomena geosfer di geografi itu dibagi menjadi 5. Ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Mungkin kalian kemarin sudah pernah membaca ya di SMP
terkait dengan fenomena geosfer atau sudah pernah mendengar litosfer itu apa, atmosfer itu apa, hidrosfer itu apa, biosfer itu apa, dan antroposfer itu apa, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Untuk litosfer, litosfer itu apa toh? Lapisan batuan. Nah, lapisan batuan. Atmosfer, lapisan udara. Jadi apapun yang ada di udara itu namanya adalah atmosfer, seperti itu. Hidrosfer, ada lapisan air. Di bumi ini ada lapisan air apa saja? Oh, ada laut, ada sungai, ada danau, seperti itu. Nah, biosfer, lapisan makhluk hidup. Di sini kita tekankan untuk biosfer yang dipelajari hanya tumbuhan dan hewan, seperti itu. Kalau antroposfer baru lapisan manusia. Segala aktivitas manusia itu dipelajari di antroposfer. Mungkin kalian untuk kelas 10 ini nanti akan mempelajari lito, atmo, hidro, dan bio, seperti itu. Untuk contoh fenomena geosfer, biar kita nggak istilahnya nggak mamang, nggak ngerambyang. Nah, litosfer itu lapisan batuan, contohnya ya ada gunung meletus, ada gempa, penyebab gunung itu ada patahan. Jadi lapisan batuan ya lemah iki. Nah, lemah itu terdiri, tanah maksud saya, tanah itu terdiri dari ya tanah, ya batu. Nah, di situ yang dipelajari itu. Jadi ada tektonik, ada vulkanik, itu untuk lapisan batuan. Nah, selanjutnya untuk lapisan atmosfer atau lapisan udara, itu ada hujan, ada awan, ada kabut, seperti itu. Hidrosfer, tadi sudah saya sampaikan, lapisan air itu sungai, laut. Biosfer, makhluk hidup. Kita batasi untuk tumbuhan dan hewannya saja, seperti persebaran flora fauna, terus banyaknya ikan mati di pantai mana atau di laut mana, terus hewan badak berjula satu atau persebaran hewan di Indonesia atau di dunia itu seperti apa. Nah, itu dipelajari di biosfer. Untuk antroposfer itu lapisan manusia, ada kelahiran, kematian, terus pandemi seperti ini, kemacetan, dan lain sebagainya. Jadi untuk antroposfer ya manusianya, interaksinya antara manusia satu dengan manusia lainnya, menikah, KB, dan kawan-kawan itu, atau yang mau kita lakukan pilkada, terus apalagi ya, sensus penduduk, itu masuk dalam lapisan manusia atau antroposfer, itu dikaji di lapisan antroposfer. Untuk biosfer dan antroposfer itu nanti akan dipelajari di kelas 10. Untuk tugas, silakan kalian, ada 2 ya ini, silakan kalian meresum materi yang sudah saya sampaikan di buku tulis menurut versi kalian. Jadi kalau bisanya ya dengan penjelasan, ya silahkan dijelaskan. Kalau pakai poin-poin bisa, ya silahkan sesuai versi kalian. Yang kedua, ada tugas di sini biar kalian lebih paham, biar kalian tidak mamang geografi itu apa toh. Silahkan kalian mencari 10, masing-masing 10 dari fenomena geosfer. Jadi ada lito 10, atmos 10, hidro 10, bio 10, dan antroposfer 10, seperti itu. Saya berharap di buku tulis ya, semua dikerjakan di buku tulis, lalu di foto di batas pengerjaan hingga pertemuan selanjutnya. Misalkan pertemuan selanjutnya itu besok, berarti ya paling tidak nanti malam sudah di-post, seperti itu. Saya juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu. Jadi saya berharap dengan adanya saya suruh kalian menulis di buku ini, paling tidak ada harapan untuk saya bisa berjumpa dengan kalian di grup Geo ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.